latihan Ancap untuk tahun anggaran 2018 ini merupakan latihan puncak dari semua kegiatan yang ada di Angkatan Darat. Jadi berbagai kecabangan jadi satu di sini. Sebagai intinya adalah dari Brigif Rider 13 yang ada di jajaran Divisi Infanteri 1 Kostrat. Kemudian dari Satuan Banpur, ya di sini ada dari Cavalry, kita menggunakan alutsista yang terbaru, menggunakan Leopard. Kemudian dari Satuan Armet, di situ ada Astros, kemudian ada Cesar, ya, dan ditambah dengan Meriam 76. Kemudian dari Satuan Arhanud, itu satuan yang ada di jajaran Kostrat juga. Latihan antar kecabangan kali ini berfokus pada Satuan Infanteri Rider sebagai pasukan tempur pejalan kaki yang memiliki kualifikasi raid dan serbuan. Batalion yang terlibat untuk Satuan Infanteri ini dari Batalion 303 Setia Sampai Mati, kemudian Batalion 321 Galuh Taruna, Batalion 305 Tengkorak. Ya, mereka harus menyiapkan yang pertama taktik, kemudian juga keterampilan dari masing-masing kecabangan, ya. Kemudian juga mereka harus fisik yang prima karena kita akan menghadapi dengan cuaca yang cukup panas di sini, kemudian jarak yang cukup jauh, kemudian juga ada beberapa kendala di antara sekarang juga musim hujan sehingga tanah berlumpur, itu yang mereka harus siapkan. Dari daerah persiapan serangan kita nanti bergerak maju mendekati ke daerah yang dipersiapkan untuk menghadapi musuh, melaksanakan namanya gerak maju untuk kontak. Nah, disitulah nanti kita juga bergabung dengan Satuan Linut yang pada saat itu melaksanakan penerjunan. Selain prajurit infanteri, rider dari Batalion 303 dan 321 dilibatkan juga prajurit Yonif para Rider 305 yang bertugas sebagai pasukan lintas udara. Setelah bergabung dalam tim tempur darat, serangan pertama dilancarkan. Para prajurit harus menghadapi musuh yang menguasai pangkalan udara Angkatan Darat, Bandara Gatot Subroto. Latihan ini cukup bagus bagi kita, melatih kita untuk tahu dengan kemampuan kecabangan lain dan mensinkronkan di dalam pelaksanaan latihan secara bersama-sama. Sehingga kita harus memahami juga kemampuan dari satuan ataupun kecabangan yang lain. Periksa! Sini kau! Selamat pagi, Komandan. Siap, izin melaporkan, ini jajaran Waskita 1 melaporkan. Kami mendapatkan satu orang yang kami duga mata-mata dengan barang bukti 1 buah peta. Jadi kita ada skenario penangkapan mata-mata. Jadi di dalam Satgas Rat Brigif Rider 13 kita juga ada perbantuan satu Satgas Intel. Mereka beroperasi di daerah tempur yang kita skenarikon berada di wilayah sekitar Batu Raja. Mereka mencari informasi siapa sih kira-kira informan dan simpatisan dari pasukan musuh. Disitulah mereka menangkap ada mata-mata yang berada di Stasiun Gilas. Setelah mereka menangkap, maka kita skenariokan bahwa satuan POM yang akan melaksanakan
penyidikan, kemudian juga penahanan. Kita bangga Brigif Rider 13 ditunjuk melaksanakan lat ancap pada tahun ini. Semoga latihan ini, lat ancap 2018 ini sukses dan kita mampu menunjukkan bahwa kita tentara yang profesional, tangguh dan militan. Cakra! Jadi dari kami sebagai satuan penebat, kita sebagai perkuatan dari Brigif 13 Kostrad dalam rangka upaya penindakan di wilayah Sumatera bagian selatan. Jadi kami mendukung dalam hal ini manuver udara sehingga kami dapat memperkuat baik itu melalui Bantam, Mobut, kemudian melalui Sringlut, evakuasi, serta bekal ulang. Jadi dari skadron penerbat ini yang terlibat, kita melibatkan 3 tipe atau 3 macam helikopter, yaitu pertama itu heli serang, yaitu Mi-35. Kami menggunakan 2 Mi-35 untuk sarana dukungan Bantam, yaitu bantuan tembakan pusnobat. Kita menggunakan bantuan tembakan dengan menggunakan kanon dan menggunakan roket. Kemudian heli angkut yaitu Bell 412. Kemudian kita juga menggunakan Volko sebagai evakuasi. Ini berasal dari Skadron 31 di Semarang, Skadron 11 maupun Skadron 21 di Jakarta. Sebelum hari serangan tiba, berbagai alutsista unggulan milik TNI Angkatan Darat disiapkan. Alutsista ini bertugas sebagai satuan bantuan tempur bagi pasukan manuver. Dalam suatu operasi gabungan atau operasi antar kecabangan dalam konteks Angkatan Darat, tentunya untuk memenangkan suatu pertempuran kita dibutuhkan saling bantu dan sinergitas antar kecabangan. Dan ancaman yang kita hadapi bukan hanya ancaman dari tank musuh, kemudian pasukan infanteri musuh, namun juga kekuatan udara musuh. Disitulah satuan armada dibutuhkan. Kami memiliki 2 baterai atau 2 kompi kalau di infanteri, 1 baterai Mistral Atlas, di mana yang patut kita banggakan bahwa platform Mistral Atlas ini menggunakan kendaraan komodo buatan dari anak bangsa yaitu PT Pindad. Yang kedua adalah MPCV dengan basis Renault, namun sama rudal Mistral juga, hanya saja pengendalian operasinya atau penembakan secara full otomatis dari awak di dalam kabin atau dalam kendaraan tersebut. Waypoint 5. Aktifkan misil. Lock misil. Kami turut berbangga karena satuan kami merupakan salah satu yang mendapat kepercayaan untuk dilaksanakan modernisasi alutsista, di mana alutsista Mistral ini memperkuat jajaran kami tahun kemarin, tepatnya 2017, dan salah satu arsenal terbaru yang kita miliki, rudal Mistral ini adalah rudal buatan Prancis, merupakan salah satu rudal termodern saat ini di dunia, dan saat ini sudah kita miliki. Sementara di jajaran Satuan Artileri Medan, dilibatkan batalion komposit yang terdiri dari 3 batalion armet. Untuk latihan ancap tahun 2018 ini, saya sebagai Danyon Armet 9 komposit itu membawahi 3 baterai. 1 baterai dari Meriam 155 Caesar dari Yon Armet 9, 1 baterai Astros dari Yon Armet 10, kemudian 1 baterai lagi Meriam 76 dari Yon Armet 13. Baterai
1 peluru tembakan cepat atas perintah. Sikap mengukur sudut 5418. Sudut arah 528. Tembak. Jadi kalau meriam Caesar ini buatan Perancis. Kemampuan dia jarak capai sampai dengan 40 kilo. Dia memiliki taktik hit and run, jadi dia dapat menembak dengan cepat dan juga berpindah styling dengan cepat. Kemudian untuk baterai Astros ataupun roket Astros, itu roket Astros 2 MK6. Itu buatan Brazil. Dia memiliki kemampuan saturation, jadi dia memiliki kemampuan peledakan untuk menghancurkan area ataupun wilayah dari sasaran. Kemudian untuk meriam 76 sendiri, itu adalah meriam tarik dan dia dapat berpindah secara cepat dengan menggunakan helikopter, yaitu dapat diangkut dengan sling load. Untuk tugas pokok dari Yon Armet sendiri yaitu memberikan bantuan tembakan untuk menetralisir musuh yang dapat membantu satuan manuver yang ada di depan. Saya atas nama prajurit Yon Armet 9 cukup bangga mengikuti latihan Ancap ini. Mudah-mudahan kami bisa memberikan yang terbaik, baik itu kepada Angkatan Darat, kemudian kepada TNI, bangsa dan negara khususnya. Tank Leopard, salah satu tank tercanggih milik TNI Angkatan Darat, membantu satuan infanteri menghancurkan tank musuh. Pengerahan kita di latihan Ancap pada tahun ini, kita mengerahkan satu kompi kavaleri di mana untuk alutsista yang terlibat terdiri dari 8 unit Leopard 2 RI, 4 unit Leopard 2 A4, dan 1 unit Marder 1 A3. Untuk tugas satuan kavaleri ini, kompi kavaleri khususnya, kita dihadapkan dengan apabila pada saat satu brigade infanteri bergerak menghadapi musuh tank, maka kompi kavaleri ini akan dikerahkan untuk mengatasi tank-tank musuh. Kebanggaan saya sendiri khususnya sangat bangga memiliki alutsista Leopard ini karena Leopard merupakan masuk dalam 10 besar main battle tank terbaik di dunia. Karena Leopard juga memiliki sistem persenjataan yang canggih. Dengan alutsista yang canggih ini, khususnya masyarakat Indonesia bisa berbangga bahwa Satuan Angkatan Darat Indonesia ini memiliki alutsista yang terbaik. Untuk diketahui bahwa latihan puncak ini adalah merupakan akumulasi, merupakan puncak dari seluruh siklus latihan TNI Angkatan Darat ya, yang dimulai dari tingkat perorangan, tingkat regu, tingkat peleton, ya, tingkat kompi, tingkat batalion, tingkat brigade. Dengan latihan yang sudah kita laksanakan ini, seluruh prajurit bisa merasakan seperti apa bergerak dalam hubungan brigade. Dan dalam kesempatan latihan ini pula juga kita kerahkan seluruh alutsista Angkatan Darat yang canggih sudah kita libatkan di sini. Untuk jumlah secara total lebih kurang 5.000 personil, baik itu dari tim intinya atau sebagai pelakunya hampir 2.500 orang, kemudian pendukung, penilai atau penyelenggara itu juga masuk kita ambil dari satuan-satuan dan penilainya adalah orang-orang yang terbaik yang ada di jajaran Angkatan Darat.
Hari serangan tiba, seluruh prajurit dan alutsista siap melumat musuh pada latihan antar kecabangan TNI Angkatan Darat kali ini. Jadi sebelum serangan ada namanya kita tembakan pendahuluan. Itu dilaksanakan oleh satuan Armet, baik itu Armet Astros, kemudian Armet Sesar 155, kemudian juga Armet 76. Ya, mereka melaksanakan penembakan pendahuluan. Kemudian kita pada saat kita melaksanakan serangan dibantu juga oleh satuan kavaleri. Nah, satuan kavaleri membantu tembakan, kemudian juga dia akan menyerang terhadap sasaran tank musuh. Setelah itu dihancurkan, kita akan maju ke depan, khususnya satuan infanteri. Dilanjutkan, ya kita melaksanakan serbuan. Musuh yang dilatihkan saat ini, mereka berkekuatan kurang lebih 1 batalion dengan perkuatan 1 baterai Armet, kemudian 1 baterai Harhanur, dan mereka juga memiliki kemampuan 1 peleton tank. Dalam latihan, musuh diskenariokan melarikan diri. Pengejaran dilakukan dengan mobil udara dan pastroping yang dibantu helikopter penerbang. Jadi setelah kita menyerang ke sasaran musuh, kita mau melaksanakan pengejaran terhadap sisa-sisa pasukan musuh yang bercerai-berai, mereka melarikan diri ke belakang. Nah, kita untuk mempercepat pasukan kita dropping ke depan, maka kita melaksanakan namanya istilahnya mobut, kemudian turunnya menggunakan fast dropping, langsung menyerbu terhadap tempat-tempat yang dimana musuh melarikan diri. Ya, kita namanya latihan antar kecabangan, sehingga kita harus terintegrasi. Jadi semua sangat berperan. Dengan kemampuan yang dikerahkan seluruh prajurit, sasaran berhasil direbut dan musuh dikalahkan. Latihan antar kecabangan menjadi bukti unjuk kemampuan dan profesionalisme prajurit. Para generasi muda, apakah ingin menjadi tentara seperti sekarang ini? Nah, mari ya kita semua akan mendukung, kita semua akan mempersiapkan diri untuk generasi muda semua sebagai generasi penerus bangsa. Ya, demikian sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah bersama-sama kita semua kita menyaksikan bagaimana profesionalisme dari prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat. Itu yang kami persembahkan rakyat semuanya. Rakyat adalah ibu kandung TNI. Jadi itulah karya anak-anak Bapak sekalian. Itulah pertanggungjawaban TNI Angkatan Darat kepada bangsa, kepada rakyat Indonesia. Apa yang sudah Angkatan Darat lakukan dan bagaimana Angkatan Darat ke depan akan melaksanakan tugas untuk melindungi rakyat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama.